Ini yang siap dijadikan bibit ya. Ini harus kelapa tua. Jadi kan ini kan Bang Barus, ini diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur kira-kira 8 tahun ke atas. Oke. Dan tidak pernah dijadikan kelapa muda. Oh, oke. Ya, dia panen kelapa kepajak, kelapa sayur lah yang kelapa yang diparut-parut untuk itu. parut ya Pak, ya santan ya. Iya, santan itu. Jadi itu yang bisa dijadikan bibit. Kalau kalau kelapa, makanya harus di ciri-ciri pohonnya gitulah. Dia nggak pernah dipanen muda. Kalau dipanen muda dia nggak bisa jadi bibit. Gitu. Nanti kelapanya itu udah payah tuanya kan gitu kira-kira itu ya kan, dari muda udah berjatuhan atau gimana lah itu. Gugur dia. Bibit pun dia buahnya dalam, santannya tipis. Nah, itu dia. Jadi dia harus betul-betul yang tidak diambil muda, memang diambil santan gitu. Ini setelah dia disayat, dipotong yang bagian di sini ya. Iya. Harus ya, bagian sini, bagian apa namanya ini? Pangkal ya kan, pangkal tempat tangkai buah itu ya kan, ini pangkalnya. Ini yang dipotong sehingga keluar pelumulannya. Kan kayak gitu. Jadi proses pemotongan ini sampai keluar pemula itu lebih kurang sekitar 1 bulan. Dan itu dibiarin gini aja Bang? Atau gimana? Ya, Gini aja ya? jadi tadi waktu kalian di sana di kolam pancing itu, kalau kalian tengok di gerbangnya tadi, banyak kalian jumpa tadi kayak gini deh. Yang gini. Ada nampak kalian kayak gini kan? Yang per satu gandeng kayak gini, mereka gantung di gerbang. Sementara sebetulnya kalau mau ditaruh di tanah pun bisa, cuma nanti hasilnya kayak gini, akarnya itu keluaran ke tanah kayak gini. Ini kan taruh di tanah ini. Nah, ini kan akar-akarnya semua ini. Nah, ini kan akar-akarnya ini. Permasalahannya, apa keuntungan dan kerugiannya yang digantung di pagar atau dimasukkan ke tanah? Yang di pagar itu lebih cepat ya. Nah, jadi yang digantung itu, yang di pagar itu lebih cepat proses keluarnya akar dibanding yang ditaruh ke tanah. Kan abad tempurungnya itu kan 3 itu biasanya itu, ada 3 lingkaran itu, 3 titik itu. Yang 3 itulah ini dia, yang keluarnya apa ini? Tunas itu. Nah, cuman dia bedanya sama kelapa sawit. Kelapa sawit itu waktu tahun yang lalu yang siapa yang ke PPKS yang kelas saya jelaskan tadi itu beda sama kelapa. Kelapa ini nggak bisa dibagi 3 dia, jadi 3 tanaman gitu, jadi 3 bibit nggak bisa. Kalau kelapa sawit itu bisa gitu. Nah, jadi dia tetap satu yang jadi nanti itu, memang satu yang keluar. Kalau 3 pun akarnya ditanam nanti jadi satunya nanti itu. Nah, jadi nggak bisa dia 3-3 itu jadi, itulah dia. Kalau itu yang kamu pegang Dava, itu yang bibit yang tua. Pak. Nah, baru yang umur sebulan ini yang keluar apa ini? Sebulan tadi kan, mulai dari itu kami keluar tunasnya itu sebulan. Nah, baru nanti ini sekitar 3 bulan mungkin ya, 2 bulan gitu. Nah, ini 4 bulan. Ini yang panjang-panjang ini udah 6 bulan. Ini udah 6 bulan. Inilah kita prosesnya. Kalau udah umur 6 bulan keluar akar ini baru bisa pindah ke lapangan. Kan kayak gitu, baru kita tanam di lapangan. Tunasnya tadi itu kan muncul. Jadi dia untuk menghidupi tunas itu kan dari air itu tadi lah dia menghidupinya. Karena salah satunya kan ini kan dibiari aja nggak ada tanah gitu ya. Iya. Oh, itulah ya salah satu faktornya ya. Ini kan dengar suara ini Iya, kan. benar. Ini kenapa Pak? Kalau misalnya hanya setengah aja yang ditanam? Kalau dia tertanam semua mau nanti kendap air dia busuk. Oh. Oke. Nah, itu dia. Jadi nanti dari sini keluar akar-akarnya itu kayak gini ya Bang ya. Nah, tanamkannya kayak gini, setengah aja ya, jangan nggak usah sampai penuh.
Ini sama juga yang gini pun nanti setengahnya aja ya kan tadi. Pendeknya bulannya ini kata. Sama itu masih nggak ada. Jadi sebenarnya kelapa ini aman di daerah ini kata Bang Barus ini nggak ada ya kan. Kenapa kelapa itu sering jadi tempat sampah-sampah, dikumpulin orang sampah, dibawa kelapa dibakar, kelapa. Itu tadi untuk pembasmi hama itu tadi memang bukan sebenarnya bukan pembasmi hama, orang untuk bersih. Ya, Cuman jadi justru mengamankan kelapa gitu. kalau apa bahan-bahan kimia gitu nggak jarang ya Pak ya digunakan? Nggak Ya? ada. Jarang. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu mungkin dimanapun nggak ada. Pupuknya pun nggak juga. Langsung berarti tanam ya gitu Karena rawat. seperti saya bilang budidaya kelapa ini nggak ada. Yang ada budidaya kelapa sawit. Iya sawit. Nah, jadi kalau misalnya Bang Barus ini punya tanah misalnya 2 rantai, Nah, situ kelapa, situ cabai, situ apa? Seriwangi yang baru kan panen seriwangi, situ semua. Jadi mana yang dipupuk, pupuknya lah ngalir-ngalir entah mana-mana semua itu kan, puter pupuk dan semua tanaman-tanaman apa. Jadi karena nggak dibudidayakan itu, jadi nggak dipupuk itu aja. 20-30 biji lah butir per bulannya satu pokok. satu pokok Pak ya. Satu pokok. Berarti ketika sudah dipanen berapa bulan lagi tuh Pak? Maksudnya Masa panennya. ya masa panennya lagi. Kalau masa panen orang ini jaraknya nggak per bulan kan, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali. Berarti 2 minggu lah. Sekali turun dia dapat 20-30 butir. Tapi berarti memang ada khusus, maksudnya kelapa yang sengaja dibudidayakan untuk bibit gitu Pak? Atau ada ya khusus ya? Ada yang khusus dijual gitu ya? Dan biasa permintaan kalau bibit ini Pak, itu ada nggak ke daerah-daerah lain gitu? Ada juga yang pesan dari luar. Oh dari luar, untuk bibitnya aja ya? Kalau harga per bibitnya? Lebih mahal? Tergantung, ya lebih mahal dari